Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 161 sampai dengan halaman 162, materi tentang bangun ruang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita mulai dari soal nomor 1. Sebelum kita bahas ke soal nomor 1, kita baca dulu petunjuknya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat, berikan alasanmu, kerjakan dengan cermat. Nomor 1, sebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga berikut. Di gambar ini adalah gambar prisma segitiga. Nah, baik, kita akan selesaikan. Unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga yaitu yang pertama, mempunyai 9 rusuk. Kedua, mempunyai 5 sisi. Yang ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan unsur-unsur bangun 5 segi 5. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan contoh 5 segi 5. Maka penyelesaiannya adalah unsur-unsur bangun 5 segi 5 yaitu yang pertama, mempunyai 10 rusuk. Yang kedua, mempunyai 6 sisi. Yang ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Lanjut ke soal nomor 3. Gambarlah jaring-jaring tabung. Nah, di sini Bapak sudah membuat contoh jaring-jaring sebuah tabung. Nah, kira-kira seperti inilah jaring-jaring sebuah tabung. Jadi kalau ini jaring-jaringnya kita bentuk, akan membentuk sebuah gambar tabung. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ukuran masing-masing 12 cm dikali 7 cm. Alas prisma dan tinggi 9 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Nah, di sini Bapak gambarkan gambar prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang, di mana diketahui panjangnya itu 12 cm, kemudian lebarnya 7 cm, kemudian tinggi prisma adalah 9 cm. Yang ditanyakan adalah berapa volume prisma dalam satuan cm kubik. Nah, kita akan coba selesaikan. Nah, di mana rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang coba kita lihat prisma ini alasnya berbentuk persegi panjang. Maka luas alas itu sama artinya dengan luas persegi panjang. Luas alas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya kita masukkan. Panjangnya itu 12,
cm, lebarnya 7 cm, tinggi 9 cm. 12 dikali 7 dikali 9 itu sama dengan 756 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 5. Diketahui volume suatu prisma 720 cm kubik. Tinggi prisma 12 cm. Berapa cm persegi luas alas prisma? Nah, diketahui volumenya 720 cm kubik. Kemudian tinggi prisma 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas alas prisma dalam satuan cm persegi. Nah, berarti luas alasnya kita cari dari volumenya, di mana rumus volume suatu prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, volume prisma kan diketahui, kita masukkan volume prisma itu 720 cm kubik sama dengan luas alas dikali tinggi prisma 12 cm. Nah, ini kan bentuk perkalian, luas alas dikali 12 cm. 12 cm ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi pembagi. Jadi kita tuliskan 720 cm kubik per 12 cm itu sama dengan luas alas. 720 per 12 itu sama dengan 60 satuan cm persegi, maka luas alas itu sama dengan 60 cm persegi. Nomor 6. Diketahui volume sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Volumenya sebesar 180 cm kubik. Tinggi limas 15 cm. Hitung panjang rusuk alas limas. Nah, pertama-tama kita buat dulu diketahui dalam soal. Diketahui volume sama dengan 180 cm kubik. Kemudian tinggi limas 15 cm. Yang ditanya adalah panjang rusuk alas limas. Jadi alas limas itu berbentuk persegi. Nah, di sini Bapak sudah menggambarkan contoh limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kalau alasnya persegi, maka panjang keempat rusuknya itu sama panjang. Kemudian tingginya sama dengan tinggi limas 15 cm. Nah, untuk mencari panjang rusuk alas limas, kita cari dari volumenya dengan menggunakan rumus volume limas tersebut. Nah, di mana rumus volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, volumenya itu diketahui 180, kita masukkan 180 sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alas berbentuk persegi, maka yang kita gunakan adalah rumus luas persegi, yaitu S pangkat 2 atau sisi dikali sisi dikali tinggi, tingginya 15. 3 dengan 15 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, tinggal 180 sama dengan S pangkat 2 dikali 5. Nah, ini S kuadrat dikali 5 atau S pangkat 2 dikali 5. Ini kan bentuk perkalian.
Nah, kalau bentuk perkalian, pindah ruas jadi pembagi. 5 pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Jadi sama dengan 180 per 5. Sama dengan S pangkat 2. 180 per 5 itu sama dengan 36. Sama dengan S pangkat 2. Maka S sama dengan akar dari 36 itu sama dengan S. Akar dari 36 itu sama dengan 6 cm. Satuannya cm. Maka bisa kita simpulkan, maka panjang rusuk alas limas itu adalah 6 cm. Nomor 7. Tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm dikali 15 cm dikali 4 cm. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar prisma yang alasnya segi 4. Mana panjangnya itu 25 cm, lebarnya 15 cm, tinggi prisma itu sama dengan 4 cm. Tapi yang diketahui panjang 25 cm, lebarnya 15 cm, tinggi prisma 4 cm. Yang ditanya panjang kawat yang dibutuhkan membuat kerangka prisma. Jadi kita coba selesaikan. Nah, di mana prisma segi 4 itu terdiri dari 4 panjangnya, ya, 4 rusuk panjang, kemudian 4 rusuk lebar, kemudian 4 rusuk tinggi. Maka bisa kita cari panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka prisma sama dengan 4 dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi sama dengan 4 dikali 25 cm tambah 4 dikali 15 cm tambah 4 dikali 4 cm. Itu sama dengan 4 dikali 25 100 tambah 4 dikali 15 60 ditambah 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, totalnya itu sama dengan 176 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka prisma itu sama dengan 176 cm. Nomor 8. Sebuah kerucut mempunyai diameter 16 cm, tingginya 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis satuan cm dan volume kerucut satuan cm kubik. Nah, di sini Bapak gambarkan sebuah kerucut di mana kalau diameternya itu 16, ini panjang dari sini, maka jari-jarinya itu setengahnya, separuh dari diameter ya. Itu sama dengan 8 cm. Kemudian tingginya 15 cm. Yang ditanyakan adalah garis pelukis dan volume. Inilah yang ditanyakan. Panjang garis pelukis. Nah, sebelum kita selesaikan, kita buat dulu. Diketahui kalau diameternya 16 cm, maka jari-jarinya itu setengah dari diameter, yaitu setengah dikali 16 sama dengan 8 cm. Nah, tingginya 15 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis pelukis dan volume kerucut dalam satuan cm kubik. Nah, untuk mencari panjang garis pelukis atau S, kita menggunakan rumus teorema
Goras. Ya, kita perhatikan ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Maka bisa kita selesaikan. Panjang garis pelukis atau S itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka S sama dengan 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 64. Maka S sama dengan akar dari 289. Akar 289 itu sama dengan 17 satuan sentimeter. Maka panjang garis pelukis atau S itu kita peroleh sama dengan 17 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volume kerucut satuan cm kubik. Rumus volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sama dengan 1/3 luas alas. Alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Maka yang kita gunakan adalah rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat dikali T. Maka volumenya sama dengan 1/3 dikali V yang kita gunakan 3,14 dikali R. Jari-jarinya tadi 8 pangkat 2 dikali 15. Nah, sebelum kita kalikan 3 dengan 15 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka volumenya sama dengan 3,14 dikali 8 pangkat 2 64 dikali 5. Maka volumenya sama dengan 1004,8 satuan sentimeter kubik. Nomor 9. Dayu memiliki sebuah kolam renang, ukurannya adalah 25 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1,2 meter. Pada ujung yang dalam mencapai 2,8 meter. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Jadi ini adalah gambar sebuah prisma yang alasnya berbentuk trapesium. Mana panjangnya ini 25, kemudian lebarnya itu 6 meter, kemudian tinggi yang paling dalam itu 2,8 meter. Kemudian ujung sini ya, kedalaman yang dangkal itu 1,2 meter. Maka ini bisa kita selesaikan, volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, sama dengan alasnya berbentuk trapesium, maka kita gunakan luas trapesium dikali tinggi prisma. Maka volume sama dengan luas trapesium itu sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi prisma. Maka volumenya sama dengan 1/2 dikali 1,2 ditambah 2,8 dikali 25 dikali 6. Maka ini sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 25 dikali 6. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu angka 2 dengan angka 6. Sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Tinggal 1 dikali 4 dikali 25 dikali 3 itu sama dengan 300 meter kubik. Nah, di sini yang diminta satuannya adalah liter.
Nah, dari meter kubik kita rubah dulu ke satuan kiloliter. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa 1 meter kubik itu sama artinya dengan 1 kiloliter. Maka 300 meter kubik itu sama dengan 300 kiloliter juga. Nah, dari kiloliter kita rubah ke liter, maka volumenya adalah 300.000 liter. Nomor 10, diketahui volume tabung 18.840 cm kubik. Tinggi tabung 15 cm. Hitung jari-jari dan luas selimut tabung. Gunakan V sama dengan 3,14. Nah, diketahui volume tabung sama dengan 18.840 cm kubik. Kemudian tinggi tabung itu sama dengan 15 cm. Nilai V yang kita gunakan adalah 3,14. Yang ditanya adalah jari-jari dan luas selimut tabung. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita coba selesaikan. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal nomor 10, pertanyaannya jari-jari. Jari-jari ini kita cari dari volumenya dengan menggunakan rumus volume tabung, di mana volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas sama dengan luas lingkaran, ya, PR kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan nilainya. Volumenya itu tadi 18.840 sama dengan V yang kita gunakan 3,14 dikali R pangkat 2. Ini yang ditanyakan. Jari-jari dikali T dikali 15 sama dengan 18.840 sama dengan 3,14 dikali 15 itu sama dengan 47,1 dikali R pangkat 2. Nah, ini kan operasi perkalian. Nah, 47,1 pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Jadi 18.840 per 47,1 tinggal di ruas kanan sama dengan R kuadrat. Nah, 18.840 per 47,1 itu hasilnya adalah 400 sama dengan R pangkat 2. Maka R sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu hasilnya adalah 20. Maka jari-jari tabung tersebut adalah 20 cm. Kita simpulkan, jadi panjang jari-jari tabung adalah 20 cm. Kemudian pertanyaan kedua adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan 2 PR dikali T. Kita masukkan nilainya. 2 dikali V yang digunakan 3,14, 2 dikali 3,14 dikali R-nya kan tadi 20, kita ganti 20 dikali 15. Hasilnya adalah 1884 cm persegi. Nomor 11, sebuah kerucut dengan volume 8.316 cm kubik. Tinggi kerucut 18 cm dan V sama dengan 22/7. Hitung A panjang jari-jari kerucut, B luas selimut kerucut. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar sebuah kerucut di mana diketahui tingginya 18 cm. Jari-jarinya belum diketahui,
dan panjang garis pelukisnya atau S belum diketahui. Nah, kita masuk ke pertanyaan bagian A. Panjang jari-jari dapat kita cari dari volume kerucut tersebut, di mana rumus volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau volume sama dengan 1/3 kali luas alas itu sama dengan luas lingkaran, karena alasnya berbentuk lingkaran ya. VR kuadrat dikali T. Nah, volumenya kita ganti 8.316. 8.316 sama dengan 1/3 V yang digunakan adalah 22/7 kali R pangkat 2, jari-jarinya yang kita cari, dikali tinggi kerucut kali 18. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. Angka 3 dengan 18 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan 1 dikali 22 kali 6 itu sama dengan 132 per 1 dikali 7. Jadi kita tuliskan 8.316 sama dengan 132 per 7 kali R kuadrat. Nah, ini kan bentuk perkalian. Maka 132 per 7 kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagi. Maka kita tuliskan 8.316 dibagi 132 per 7 sama dengan R kuadrat. Nah, untuk pembagian kita rubah dulu ke bentuk perkalian. 8.316 dikali 7 per 132 sama dengan R kuadrat. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. Bilangan 8.316 dengan 132 bisa kita bagi sama-sama dibagi 132. Nah, 132 dibagi 132 hasilnya 1. 8.316 dibagi 132 hasilnya adalah 63. Jadi 63 dikali 7 itu sama dengan 441 sama dengan R kuadrat. Jadi akar 441 sama dengan R. Maka R sama dengan 21 satuan sentimeter. Maka jari-jarinya sudah kita temukan, yaitu 21 cm. Kemudian pertanyaan B. Luas selimut kerucut itu sama dengan VRS. Untuk luas selimut kerucut belum bisa kita tentukan karena panjang garis pelukisnya atau S belum diketahui. Maka kita cari dulu panjang S. Nah, untuk mencari panjang S, kita perhatikan gambar kerucut berikut. Nah, inilah yang disebut dengan panjang garis pelukis. Nah, kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, S itu sama dengan akar pangkat 2 dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Mana S sama dengan T-nya tadi 18 kuadrat, jari-jarinya itu 21 kuadrat, S sama dengan 18 kuadrat itu 324 ditambah 21 kuadrat itu sama dengan 441. Maka S sama dengan akar dari 765. Akar dari 765 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9 dikali 85. Maka S sama dengan akar 9, 3, akar 85, akar 85.
Jadi panjang garis pelukisnya adalah 3/85 cm. Maka luas selimut kerucut sudah bisa kita tentukan. Pi yang digunakan adalah 22/7 dikali jari-jari 21 dikali S 3/85. Nah, sebelum kita kalikan 7 dengan 21, kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Kita kalikan 22 dikali 3 dikali 3/85, hasilnya adalah 198/85 satuan sentimeter persegi. Nomor 12. Luas selimut kerucut 251,2 cm persegi. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Hitunglah panjang jari-jari kerucut dan volume kerucut. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar sebuah kerucut di mana yang diketahui adalah garis pelukis, sedangkan tinggi dan jari-jarinya, ini adalah jari-jari, belum diketahui. Jadi, untuk menghitung jari-jari atau mencari jari-jari, kita cari dari luas selimutnya dengan menggunakan rumus luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu sama dengan V kali R dikali S. Luas selimut kerucut kita ganti 251,2 sama dengan V yang digunakan 3,14 dikali R dikali 10. Ini kita kalikan dulu, 314 dikali 10 itu hasilnya 31,4. Maka kita tuliskan 251,2 sama dengan 31,4 dikali R. 31,4 pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Maka kita tuliskan 251,2 per 31,4 sama dengan R. Maka R sama dengan 8 cm. Nah, maka jari-jari kerucut sudah bisa kita tuliskan di sini. Jari-jarinya adalah 8 cm. Kemudian kita cari, pertanyaan berikutnya adalah volume kerucut, di mana volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 kali VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini volume kerucut belum bisa kita tentukan karena tingginya belum diketahui. Jadi tingginya kita cari dari menggunakan rumus teorema Pythagoras dengan memperhatikan segitiga berikut. Nah, maka tinggi kerucut itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Maka tinggi sama dengan 100 dikurang 8 kuadrat 64. T sama dengan akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6 cm. Maka tingginya sudah ketemu, maka volume kerucut juga sudah bisa kita tentukan. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi digunakan adalah 3,14 dikali R 8 kuadrat dikali tinggi 6. Sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 3 dengan 6 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka volumenya kita kalikan semua, 1 dikali 3,14 dikali 8 kuadrat dikali 2. Kita tuliskan 3,14 dikali 8 kuadrat itu 64 dikali 2.
Maka volumenya adalah 401,92 cm kubik. Nomor 13, luas selimut tabung sama dengan 176 cm persegi. Jika panjang jari-jari alasnya 7 cm, berapa cm kubik volume tabung tersebut? Nah, diketahui luas selimut tabung 176 cm persegi. Jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya adalah volume tabung dalam satuan cm kubik. Nah, untuk menghitung volume tabung, terlebih dahulu kita tentukan dulu tinggi tabung tersebut. Nah, tinggi tabung kita peroleh dari luas selimut tabung dengan menggunakan rumus luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan 2VRT. Nah, luas selimut tabung kita ganti nilainya 176 itu sama dengan 2 dikali V yang digunakan 22/7 dikali R, R-nya 7 dikali tinggi, tingginya yang kita cari. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu angka 7 dengan angka 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, sama dengan 176. 2 dikali 22 itu 44 dikali tinggi. 44 kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagi. Jadi kita tuliskan 176/44 sama dengan T. Maka tinggi tabung tersebut adalah 4 satuan cm. Nah, kemudian volume tabung sudah bisa kita tentukan karena tingginya sudah diketahui. Di mana volume tabung itu sama dengan VR kuadrat dikali T. V yang kita gunakan adalah 22/7 sama dengan 22/7 dikali jari-jari 7. 7 kuadrat atau 7 kali 7 dikali tinggi 4. Nah, kita sederhanakan 7 dengan 7 sama-sama dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Jadi kita kalikan 22 kali 1 dikali 7 dikali 4, hasilnya adalah 616 cm kubik. Jadi volume tabung sama dengan 616 cm kubik. Nomor 14, Siti akan membuat tas berbentuk 5 segi 4, panjang sisi tas 24 cm dan tinggi limas 35 cm. Berapa cm persegi kain yang dibutuhkan untuk membuat tas tersebut? Nah, di sini Bapak sudah menggambarkan gambar sebuah limas segi 4 di mana panjang sisinya 24 cm. Maka alasnya ini berbentuk persegi karena panjang sisinya 24 cm. Kemudian tingginya adalah 35 cm. Nah, di sini bisa kita tentukan jarak dari titik tengah sini ke sisi alas limas itu sama dengan 12 cm dari setengah dari panjang sisi limas tersebut, yaitu setengah dari 24 cm, yaitu 12 cm. Kemudian yang ini adalah tinggi segitiga atau tinggi bidang tegak. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah luas kain yang dibutuhkan, itu sama aja artinya dengan luas
permukaan limas. Di mana untuk menghitung luas permukaan limas, kita membutuhkan tinggi segitiga atau tinggi bidang tegak. Nah, kita perhatikan segitiga yang di sini. Ini adalah gambar segitiga siku-siku untuk menghitung tinggi segitiga dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka tinggi segitiga itu sama dengan akar dari 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Tinggi segitiga sama dengan 35 kuadrat itu sama dengan 1225 ditambah 12 kuadrat 144. Tinggi segitiga sama dengan akar dari 1369. Maka akar dari 1369 itu sama dengan 37 cm. Maka tinggi segitiga bidang tegak itu adalah 37 cm. Nah, luas permukaan limas atau luas kain yang dibutuhkan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak, atau sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak, yaitu 4 dikali luas segitiga. Nah, kita tuliskan rumusnya. Alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi yaitu S pangkat 2 ditambah 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu alas dikali tinggi per 2. Sama dengan panjang sisinya tadi 24, maka kita tuliskan 24 kuadrat ditambah 4 dikali alasnya adalah 24 cm dikali tinggi segitiga 37 per 2. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 24 dengan 2 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 24 dibagi 2, 12. Maka kita tuliskan 24 kuadrat itu sama dengan 576 ditambah 4 dikali 12 dikali 37, hasilnya 444. Nah, sama dengan 576 ditambah 1776 dari 4 kali 444 sama dengan 2352 cm persegi. Maka luas kain yang dibutuhkan adalah 2352 cm persegi. Nomor 15. Sebuah akuarium berbentuk tabung. Akuarium memiliki diameter 42 cm dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut diisi air hingga penuh. Berapa liter air yang diperlukan? Nah, di sini Bapak sudah gambarkan gambar sebuah tabung di mana diketahui diameternya itu 42 cm. Kalau diameternya 42, maka jari-jarinya bisa kita tentukan setengah dari diameter. Maka diameter atau R itu sama dengan setengah dikali 42 cm sama dengan 21 cm. Kemudian diketahui tingginya 50 cm. Yang ditanya berapa liter air yang diperlukan? Nah, kalau ditanya berapa liter air yang diperlukan, itu sama aja artinya dengan volume tabung. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung itu sama dengan PR kuadrat kali T. Nah, nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi 22/7 kali jari-jari R pangkat 2, artinya 21 kali 21 kali tinggi 50. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu.
bilangan 7 dengan 21. Sama-sama dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian kita kalikan keseluruhan. 22 dikali 3 dikali 21 dikali 50 hasilnya adalah 69.300 cm kubik. Nah, di sini satuannya masih cm kubik, sementara yang diminta adalah liter. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa 1 liter itu sama aja artinya dengan 1 desimeter kubik. Maka untuk satuan cm kubik kita rubah dulu ke satuan desimeter kubik. Nah, cm kubik ke desimeter kubik itu naik 1 tingkat. Berarti dibagi dengan 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena ini bilangan berpangkat 3 ya. Berarti 69.300 dibagi 1000 hasilnya menjadi 69,3 desimeter kubik. Nah, 1 liter itu sama aja artinya 1 desimeter kubik. Maka 69,3 desimeter kubik sama aja artinya sama dengan 69,3 liter. Maka air yang diperlukan adalah 69,3 liter. Nomor 16, hitunglah luas permukaan dan volume benda berikut. Jadi, benda ini terdiri dari 2 limas yang sama, atas dan bawah ya. Ini limasnya bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian yang tengah ini bangun berbentuk balok atau prisma segi 4. Nah, sekarang langkah yang pertama, Bapak kasih tanda dulu ya. Misalkan ini sisi yang pertama. Nah, sisi yang pertama ini terdiri dari 4 yang sama ya, 4 sisi yang sama. Yang nomor 1 sama di hadapan belakang, yang di belakang hadapannya ya. Kemudian yang di bawah juga sama, terus di hadapannya juga. Jadi ada 4 jenis segitiga yang sama. Kemudian ini misalkan Bapak tandai sisi yang kedua. Sisi yang kedua juga sama dengan sisi di hadapannya. Ada di sini di hadapannya. Kemudian yang di bawah, yang di sini sama dengan yang ini. Jadi ada 4 sisi yang sama. Kemudian Bapak tandain lagi. Misalkan ini sisi yang pertama angka Romawi ya, angka Romawi 1. Ini sama di hadapan yang di belakang ya. Jadi ada 2 ya, ada 2 sisi yang sama. Kemudian tanda Romawi 2 misalkan. Ini sama yang di sini sama ya. Jadi ada 2 juga. Kemudian yang di sini, yang di sebelah kanan, sisi yang di sini sama dengan sisi di hadapannya, ada di sini ya. Itulah sisi-sisi yang sama. Nah, yang pertama, karena sepanjang sisi ini 10 cm, maka panjang sisi ini juga 10 cm karena bentuk dan besarnya atau ukurannya sama. Kemudian ini 5 cm sama dengan sisi yang di sini ya. Kemudian panjang dari sini 14 cm. Kenapa 14 cm? Karena panjang keseluruhannya itu adalah 24 cm. Jadi 24 dikurang 10 jadi 14 cm. Nah, karena kita diminta di sini menghitung luas permukaan dan volume benda, maka kita harus tahu dulu berapakah tinggi
segitiga yang sisinya panjang sisi alasnya 10 cm dan panjang sisi alasnya 5 cm. Nah, di sini sudah Bapak buatkan sketsa limas tersebut, yaitu sketsa limas yang atas atau yang bawah. Jadi, untuk menghitung tinggi segitiga yang pertama atau yang alasnya 10 cm, kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, tinggi segitiga yang pertama, ya ini yang garis merah, maka kita perhatikan segitiga siku-siku yang di dalam ya, yang merah yang di sini. Nah, maka tinggi segitiga yang pertama itu adalah akar dari 2,5 cm pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Maka tinggi segitiga yang pertama itu sama dengan 6,25 ditambah 36. Maka T1 sama dengan akar dari 42,25. Di akar 42,25 itu sama dengan 6,5 cm. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cari tinggi segitiga yang kedua yang alasnya itu 5 cm yang ini. Ya. Sketsanya di sini. Nah, kita perhatikan segitiga yang ini. Ya. Yang di sini. Maka tinggi segitiga yang kedua itu adalah 5 pangkat 2 akar 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Maka tinggi segitiga yang kedua 5 pangkat 2 itu 25 tambah 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Maka T2 sama dengan akar dari 61. Akar 61 itu sama dengan 7,8 10 24 968 cm. Nah, ini karena di belakang koma banyak banget, ini Bapak bulatkan menjadi 1 di belakang koma. Maka tinggi segitiga yang kedua itu sama dengan 7,8 cm. Nah, karena sudah kita peroleh tinggi segitiga yang pertama dan yang kedua, maka luas permukaannya bangun ruang ini atau benda ini sudah bisa kita tentukan. Maka luas permukaan benda sama dengan 4 dikali luas segitiga yang pertama ditambah 4 dikali luas segitiga yang kedua ditambah 2 dikali luas sisi Romawi 1 yang pertama di sini Romawi 1 ditambah 2 dikali luas sisi yang Romawi 2 ditambah 2 dikali luas sisi Romawi yang ketiga. Nah, untuk luas segitiga kita tahu bahwa rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini Bapak tidak menuliskan rumusnya, langsung memasukkan nilai yang sudah diketahui. Berarti kita tuliskan 4 dikali 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 6,5. Ditambah 4 dikali 1/2 dikali 5 dikali 7,8. Ditambah 2 dikali panjang kali lebar. Romawi 1 panjangnya 24, lebarnya 8. Berarti 2 dikali 24 kali 8. Kemudian luas sisi Romawi yang kedua itu panjangnya 14, lebarnya 5. Kita tuliskan 2 dikali 14 dikali 5. Ditambah 2 dikali 8 dikali 5. Itu untuk luas Romawi yang ketiga, angka Romawi yang ketiga. Ini panjangnya 8, lebarnya 5. Nah, langkah berikutnya sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. Bilangan yang bisa disederhanakan 4 dan 2 ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2.
2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1 kali 10 kali 6,5 itu hasilnya 130. Tambah 4 dikali setengah kali 5 kali 7,8. 4 dan 2 kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi tinggal 2 kali 1 kali 5 kali 7,8. Hasilnya adalah 78. Ditambah 2 kali 24 kali 8 itu sama dengan 384. Kemudian 2 dikali 14 kali 5 hasilnya adalah 140. Ditambah 2 kali 8 kali 5 hasilnya 80. Nah, kalau ini kita jumlahkan keseluruhan, totalnya jadi 812 cm persegi. Maka luas permukaan benda itu sama dengan 812 cm persegi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah volume benda. Berarti volume benda itu adalah, karena di sini terdiri dari 2 limas dan 1 balok atau prisma segi 4. Maka volume benda tersebut adalah 2 kali volume limas ditambah volume balok. Maka kita tuliskan 2 dikali 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Ini adalah rumus volume limas. Sedangkan rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. 2 dikali setengah kali 10 dikali 5 dikali 6 ditambah 24 kali 5 kali 8. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 3 dengan 6 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1 kali 10 kali 5 kali 2 itu hasilnya adalah 200. Tambah 24 kali 5 kali 8 hasilnya adalah 960. Jadi 200 tambah 960 itu sama dengan 1160 cm kubik. Jadi volume benda tersebut adalah 1160 cm kubik. Nomor 17. Adik Udin mempunyai celengan seperti gambar berikut. Setelah diukur, tinggi celengan 20 cm dan diameternya 14 cm. Berapa cm kubik volume celengan tersebut? Berapa cm persegi luas permukaan celengan tersebut? Jadi celengan ini dibentuk oleh 1 buah tabung dan 1 buah kerucut, di mana diketahui diameter celengan itu sama dengan 14 cm, artinya diameter tabung sama dengan diameter kerucut. Maka jari-jari bisa kita tentukan setengah dari diameter. Maka R sama dengan setengah dikali 14 cm sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi kerucut itu sama dengan 6 cm. Sedangkan tinggi tabung itu sama dengan 14 cm. Nah, langkah berikutnya kita cari volumenya. Volume celengan ini itu sama dengan volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 VR kuadrat T ditambah volume tabung VR kuadrat T. Nah, kita masukkan nilainya. 1/3, nilai Pi yang digunakan adalah 22/7 kali jari-jari 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dikali tinggi kerucut itu sama dengan 6 ditambah 22/7 kali jari-jari tabung 7 R kuadrat berarti 7 kuadrat berarti 7 kali 7 dikali tinggi tabung adalah 14.
Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dengan 6 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 7 dengan 7 bisa disederhanakan. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Kemudian 7 dengan 7 bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Nah, langkah berikutnya kita kalikan. 1 dikali 22 dikali 1 kali 7 kali 2, hasilnya adalah 308 tambah 22 kali 1 kali 7 kali 14 itu sama dengan 2156. Maka volume tabung itu sama dengan 2464 cm kubik. Pertanyaan berikutnya, luas permukaan celengan. Nah, untuk luas permukaan celengan itu sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas alasnya. Maka luas selimut kerucut itu sama dengan V kali R kali S tambah luas selimut tabung itu 2 kali V kali R kali T ditambah luas alas itu luas lingkaran tambah VR kuadrat. Di sini luas permukaan celengan belum bisa kita tentukan karena panjang garis pelukis yang ini belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita cari dulu panjang garis pelukisnya atau S. Nah, kita perhatikan segitiga yang bertanda garis merah. Nah, untuk memudahkan Bapak buat sketsanya di sini. Nah, jadi jari-jarinya 7, tinggi kerucut itu 6 cm. Kita yang ditanya adalah panjang S atau garis pelukis. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. KS sama dengan 7 kuadrat 49 tambah 6 kuadrat 36. Maka S sama dengan akar dari 85. Maka S sama dengan 9,2 cm. Jadi panjang garis pelukisnya sudah ketemu 9,2 cm. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. V yang kita gunakan adalah 22/7. 22/7 kali 7 kali S 9,2 ditambah 2 kali 22/7. Jari-jarinya 7 kali tinggi 14. Ditambah luas alas 22/7 kali 7 kali 7. Nah, kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah 202,4 ditambah 616 ditambah 154. Maka luas celengan adalah 972,4 cm persegi. Nomor 18. Tas milik Meli berbentuk prisma segitiga. Sisi segitiga 30 cm dan tinggi prisma 10 cm. Berapa cm persegi luas kain yang dibutuhkan untuk membuatnya? Di sini Bapak buat sketsa prisma segitiga ya, di mana sisi segitiga itu 30 cm, berarti alasnya ini adalah segitiga sama sisi. Sedangkan tinggi prisma segitiga adalah 10 cm. Yang ditanya adalah luas kain yang dibutuhkan. Nah, untuk menghitung luas kain yang dibutuhkan itu sama aja, artinya kita menghitung luas permukaan prisma segitiga. Nah,
Untuk menghitung luas prisma segitiga, maka kita harus tahu dulu nilai dari tinggi alasnya atau tinggi segitiga, ya. Nah, tinggi segitiga kita peroleh dari rumus teorema Pitagoras. Kita perhatikan segitiga yang di sini, ya. Oke. Maka tinggi segitiga itu sama dengan akar dari 30 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 900 kurang 225. Maka tinggi segitiga sama dengan akar dari 675. Sama dengan akar 675 bisa kita sederhanakan 225 dikali 3. Akar 225 itu sama dengan 15 akar 3. Jadi akar 675 itu sama dengan tinggi segitiga kita peroleh dari rumus teorema Pitagoras. Kita perhatikan segitiga ini berikut. Kita hitung tingginya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Maka T sama dengan akar dari 30 kuadrat dikurang 15 kuadrat. T sama dengan akar dari 900 dikurang 225. T sama dengan akar 675. Bisa kita sederhanakan akar dari 225 kali 3. Sama dengan 15 akar 3 cm. Maka tinggi alas prisma segitiga itu sama dengan 15 akar 3 cm. Maka luas kain yang dibutuhkan adalah luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas sama dengan 2 dikali luas segitiga alas kali tinggi per 2 ditambah keliling alas kali tinggi. Luas sama dengan 2 dikali 30 kali 15 akar 3 cm per 2 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 dikali tinggi prisma 10 cm. Maka luasnya sama dengan 450 akar 3 ditambah 900. Maka luas kain yang dibutuhkan adalah 450 akar 3 tambah 900 cm persegi. Nomor 19. Tempat air minum milik Edo berbentuk bola. Diameter tempat air tersebut 14 cm. Berapa liter volume air di dalamnya? Nah, di sini Bapak tampilkan gambar sebuah bola, di mana diketahui diameternya itu sama dengan 14 cm. Maka jari-jari bisa kita tentukan setengah dari diameter. Maka jari-jari sama dengan setengah dikali 14 cm sama dengan 7 cm. Maka jari-jari bola itu sama dengan 7 cm. Yang ditanya adalah berapa liter volume air di dalamnya. Jadi volume air di dalam bola itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus volume bola. Volume bola itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Maka volume sama dengan 4/3 dikali Pi yang digunakan 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari atau R pangkat 3. 7 kali 7 kali 7. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1. 7 dibagi 7 1. Kemudian kita kalikan 4 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 7 per 3. Itu hasilnya adalah
1437,33 cm kubik. Nah, karena di sini diminta satuannya liter, nah perlu adik-adik ketahui semua bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Dan 1 desimeter kubik itu sama artinya dengan 1 liter. Maka untuk volumenya untuk satuan sentimeter, kita rubah dulu ke satuan desimeter, yaitu dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 1,4733 desimeter kubik. Nah, untuk desimeter kubik, 1 desimeter kubik itu sama artinya dengan 1 liter. Maka ini juga volumenya 1,4733 satuan liter, atau kita bulatkan menjadi 1,44 liter. Nomor 20. Sebuah kotak makanan terbuat dari kertas. Bentuknya prisma segi 6. Panjang sisi kotak makanan 4 cm dan tingginya 20 cm. Berapa sentimeter persegi luas kertas yang dibutuhkan untuk membuatnya? Nah, di sini Bapak tampilkan sebuah gambar prisma segi 6 di mana tinggi 20 cm. Kemudian panjang sisi alasnya itu adalah 4 cm. Nah, di sini diminta menghitung luas kertas yang dibutuhkan, berarti itu sama aja artinya kita menghitung luas permukaan prisma. Nah, langkah yang pertama, alas prisma segi 6 beraturan kita bagi menjadi 6 buah segitiga yang sama. Fungsinya adalah untuk menghitung luas segi 6. Jadi kita fokus satu segitiga. Nah, segitiga ini belum diketahui tingginya, maka luasnya juga belum bisa kita tentukan. Nah, panjang sisi ini 4 cm. Kalau kita bagi 2 menjadi 2 cm. Nah, segitiga ini Bapak buat sketsanya, Bapak gambar ulang, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, panjang sisi yang paling bawah 2 cm, sisi miring 4 cm, tingginya ini yang perlu kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka tingginya sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Maka tinggi segitiga sama dengan akar dari 16 kurang 4. Tinggi segitiga sama dengan akar 12. Kita sederhanakan, akar 12 itu sama dengan akar dari 4 kali 3. Maka tinggi segitiga sama dengan 2 akar 3. Langkah berikutnya kita cari luas kertas. Luas kertas itu sama aja artinya dengan luas permukaan prisma, di mana luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Maka luas kertas sama dengan 2 dikali luas segi 6 ditambah luas persegi panjang, sama dengan 2 dikali 6, karena kan terdiri dari 6 buah segitiga. Di 6 dikali luas segitiga AOB, kita ambil salah satu, ditambah persegi panjang 6 dikali luas persegi panjang, atau 6 dikali P kali L. Jadi sisi tegaknya ini ada 6 buah ya, makanya dikali 6 sama dengan 2 dikali 6 dikali 4 itu alasnya, sedangkan 2 akar 3 itu tingginya. Jadi 4 kali 2 akar 3 cm per 2 ditambah 6 kali panjangnya 20 kali lebar sama dengan 4. Nah,
Sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 6 dengan 2, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Sama dengan 2 dikali 3 kali 4 kali 2 akar 3, itu hasilnya 24 akar 3. Ditambah 6, 20 kali 4, 80. Jadi dituliskan 6 kali 80. Hasilnya adalah 48 akar 3 ditambah 480 cm persegi.